Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kuat, sehingga kita bisa melaksanakan kajian dan juga belajar bersama. Kali ini tema kita adalah sosok utuh konselor. Sebelum kita berbicara tentang sosok utuh konselor, yang pertama kita akan mengkaji tentang pengertian konselor itu sendiri. Konselor, ya, menurut Hartono dan juga Boy Sudarmaji, merupakan tenaga profesional. Jadi seorang konselor itu sekali lagi tenaga profesional, karena memang mereka sudah dididik dan juga diberikan keterampilan konseling. Tenaga profesional itu memberikan pelayanan dalam bidang konseling. Terus yang selanjutnya, menurut Jones, konselor diartikan sebagai kegiatan yang mengumpulkan fakta dan pengalaman para siswa. Jadi di sini terlihat bahwa dalam pelaksanaan konseling, seorang konselor harus berdasarkan asesmen, ya, ataupun kebutuhan, fakta-fakta kebutuhan, baik itu kebutuhan di sini, ya, baik itu kebutuhan lapangan dan juga kebutuhan atau pengalaman para siswa. Konselor akan memfokuskan terhadap masalah tertentu yang dialami bersangkutan. Jadi konselor itu dalam menangani suatu masalah, ya, harus melakukan yang namanya skala prioritas, ya, fokus, ya. Kira-kira nanti masalah yang ditangani ataupun yang akan dibantu itu apa, tidak boleh berambiang, ya, harus jelas masalahnya. Akhirnya konselor akan memberi masukan untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi nanti akhirnya harapannya konselor bisa membantu, ya, untuk memecahkan masalah tersebut. Itu menurut Jones. Yang selanjutnya menurut Winkel, seorang praktisi, ya, psikolog, mengemukakan bahwa konselor biasanya ditemukan di sekolah, yaitu adalah istilahnya konteks Indonesia, karena memang bimbingan dan konseling itu masih identik dengan sekolah ataupun ranah pendidikan, karena memang sejarahnya, ya, sejarah BK di Indonesia itu adalah dari lingkungan pendidikan. Mereka bertindak sebagai tenaga profesional untuk memberikan bimbingan dan konseling bagi siswa maupun tingkat mahasiswa. Jadi di sini, ya, sekali lagi sama seperti Hartono dan juga Boy, bahwa konselor itu merupakan tenaga profesional, ya, yang melakukan bimbingan konseling baik tingkat siswa maupun tingkat mahasiswa. Selain sekolah, konselor biasanya berada di rumah ibadah, kursus-kursus maupun membuka praktek sendiri, ya. Jadi itu konselor yang sudah profesional dan kemudian mendapatkan lisensi, ya,
dari pendidikan profesi konselor, kemudian bisa kemudian praktek di tempat ibadah ataupun membuka praktek sendiri. Selanjutnya kerangka pikir ya. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik. Jadi di sini dalam sistem pendidikan ya, yang namanya konselor itu termasuk dalam kategori ataupun kualifikasi pendidik ya, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaswara, fasilitator, dan instruktur. Jadi konselor termasuk salah satu kualifikasi pendidik, yaitu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Selanjutnya, kesejajaran posisi ini tidak berarti bahwa semua tenaga pendidik itu tanpa keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Jadi walaupun disamakan dengan kualifikasi pendidik, tapi bukan berarti konselor itu tidak memiliki keunikan tugas dan juga ekspektasi kinerja. Konselor juga memiliki keunikan tugas dan juga ekspektasi kinerja yang tidak persis sama dengan guru. Jadi walaupun dinyatakan sebagai salah satu pendidik, tapi konselor memiliki keunikan tugas dan juga ekspektasi kinerja yang tidak persis sama dengan guru. Yang selanjutnya ya, dari kesejajaran posisi ini ya mengandung implikasi bahwa masing-masing kualifikasi pendidik termasuk konselor perlu disusun standar kualifikasi akademik dan kompetensi berdasar kepada konteks tugas dan ekspektasi kerja masing-masing. Karena sekali lagi ya, yang namanya pendidik ya itu kan tadi macam-macam ya, ada guru, ada dosen, ada konselor. Nah, itu ternyata memiliki keunikan ya, baik dari konteks tugas dan juga ekspektasi kinerja. Maka perlu disusun standar kualifikasi akademik ya dan juga kompetensi bagi konselor ya, agar jelas ya konselor itu standar kualifikasi akademiknya seperti apa, standar kompetensinya seperti apa, itu harus jelas, karena memang konselor ini memiliki keunikan ya, dan tentunya tidak sama persis dengan guru ataupun tenaga pendidik yang lain. Yang selanjutnya ya, tujuan konseling ya. Dengan mempertimbangkan tadi ya, kerangka kerja tadi, berbagai kenyataan serta pemikiran yang telah dikaji ya, bisa ditegaskan bahwa pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang diampu oleh konselor berada dalam konteks tugas kawasan pelayanan yang bertujuan memandirikan individu dalam menavigasi perjalanan hidupnya ya. Jadi di sini tugas ya ataupun tujuan ya pelayanan konseling itu adalah memandirikan individu ya. Jadi individu nanti kalau sudah dibantu itu tidak boleh ketergantungan, tapi harus mandiri ya, dan juga menavigasi perjalanan hidupnya. Jadi kita harus membantu menunjukkan jalan ya, dan juga mengambil keputusan tentang pendidikan, termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan juga
sejahtera. Jadi konseli ataupun klien itu dibantu untuk memutuskan tentang pendidikannya, karirnya ya, dan juga dalam rangka mewujudkan kehidupan produktif dan juga sejahtera, serta untuk menjadi masyarakat yang peduli kemaslahatan umum melalui pendidikan. Jadi karena konteks guru BK ini adalah di dalam konteks pendidikan, maka harapannya dengan adanya konselor ini nanti bisa menjadikan siswa itu menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum. Gimana? Cukup luar biasa bukan tujuan dan juga tugas dari konselor ini. Semoga kita semua lebih mantap lagi ya untuk menjadi seorang konselor. Yang selanjutnya ya, ekspektasi kinerja konselor. Ekspektasi kinerja konselor yang mengampu layanan BK ya selalu digerakkan oleh motif altruistik ya. Jadi dalam rangka melaksanakan layanan BK, seorang konselor memiliki sebuah kinerja ya yang digerakkan oleh motif altruistik ya. Dalam arti selalu menyiapkan empatik ya. Altruistik ini selalu memiliki sikap empati ya. Maka dari itu empati ini sangat penting sekali bagi seorang konselor ya. Ini mumpung masih dalam taraf belajar, ayo bareng-bareng kita senantiasa melakukan pengembangan sikap empati sehingga kita nantinya lebih siap untuk menjadi seorang konselor. Selain empati ya, altruistik itu juga menghormati keragaman ya. Jadi paham tentang keberagaman, terus serta mengedepankan kemaslahatan pengguna layanan. Jadi mementingkan kebutuhan klien atau konseli dilakukan dengan selalu mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak pelayanan itu terhadap pengguna pelayanan. Jadi kita tidak boleh ceroboh dalam rangka melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, harus altruistik ya. Jadi harus berpikir jangka panjang, nanti apa yang kemudian terjadi ketika kita kemudian ceroboh ataupun tidak sungguh-sungguh atau tidak altruistik dalam rangka melaksanakan pelayanan. Sehingga pengampu pelayanan profesional itu juga dinamakan the reflective practitioner. Jadi memang seorang praktisi yang reflektif ya, yang memang selalu peka ya dengan kebutuhan, keadaan dan juga perasaan dari konseli ataupun klien. Yang selanjutnya ya, ini adalah menuju kepada sosok utuh konselornya. Sosok utuh konselor itu secara singkat itu memang ada dua. Yang pertama adalah memiliki kompetensi akademik dan yang kedua adalah memiliki kompetensi profesional. Kita akan mengkaji dulu ya untuk kompetensi akademik terlebih dahulu. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah ataupun scientific basic ya, dan kiat ataupun pelaksanaan bimbingan dan juga konseling. Jadi kompetensi akademik ini merupakan sebuah landasan ilmiah ya. Jadi pelaksanaan bimbingan konseling itu harus berlandaskan ilmiah ataupun saintifik serta memiliki kiat-kiat ataupun istilahnya
cara ya dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Maka sangat penting sekali ya kompetensi akademik ini. Terus yang selanjutnya, landasan ilmiah inilah yang merupakan hasanah pengetahuan dan keterampilan yang digunakan oleh konselor untuk mengenal secara mendalam dari berbagai segi kepribadian konseli yang dilayani ya. Dari kompetensi akademik ini ya, harapannya nanti seorang konselor ataupun calon konselor itu memiliki pengetahuan ya, pengetahuan tentang bimbingan dan konseling serta keterampilan dalam bimbingan dan konseling. Yang mana pengetahuan dan juga keterampilan itu nanti ya digunakan oleh seorang konselor atau calon konselor untuk mengenal secara mendalam ya konseli yang dilayani. Seperti apa ya pengenalan kepribadian ataupun pengenalan konseli yang dilayani itu, seperti dengan sudut pandang psikologik ya. Jadi dia paham tentang pengenalan kepribadian itu dari sudut pandang psikologi. Antropologik ya, paham kepribadian konseli dari sudut pandang antropologi. Sosiologi dari segi sosial ya, sosiologi. Filosofis dari segi filosofis, serta berbagai program ya, dari berbagai program BK ya itu digunakan untuk memahami kepribadian konseli ya. Terus sarana dan prosedur yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi sebagai seorang calon konselor ataupun guru BK harus paham ya program-program apa yang kemudian nanti dibutuhkan oleh seorang dibutuhkan oleh konseli ya, untuk agar supaya bimbingan konseling itu lebih memahami ya kepribadian konseli. Selain itu ya harus paham sarana-sarana apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan konseling dan juga prosedur-prosedur apa yang kemudian diperlukan dalam melaksanakan konseling ya. Selain memahami dari berbagai sudut pandang, mengetahui program, sarana dan juga prosedur ya, dari kompetensi akademik ini harapannya seorang calon konselor ataupun konselor itu selalu melakukan pengembangan diri ya. Melalui apa? Yaitu melalui hasil-hasil penelitian maupun dari pencermatan terhadap praksis di bidang bimbingan dan konseling sepanjang perjalanannya sebagai bidang layanan profesional. Jadi dia harus selalu mengembangkan diri dengan melakukan kajian-kajian terhadap penelitian, melihat hasil-hasil penelitian ya, kemudian melakukan penelitian juga tentang bimbingan konseling, yang mana nanti ya dari hasil-hasil penelitian yang sudah dikaji dan juga penelitian yang telah dilakukan itu nanti bisa menjadi dasar ya seorang konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Jadi tidak stagnan ya, tidak stagnan. Ilmu yang didapatkan tidak itu saja, tapi harus selalu membaca, mencermati hasil-hasil penelitian atau kemudian melakukan penelitian secara mandiri. Terus yang selanjutnya ya muara ya, kompetensi akademik konselor diperoleh melalui program jenjang S1 pendidikan BK. Jadi sekarang ini kalian sedang menjalani kompetensi akademik sebagai seorang konselor, yaitu menempuh pendidikan program ataupun jenjang S1 pendidikan
BK ya, tepatnya BKPI di IAIN Kudus. Lah, nanti muaranya ya, kalian akan mendapatkan ijazah ya akademik setara sarjana ya pendidikan dengan kekhususan bimbingan dan konseling. Jadi setelah kalian melakukan ataupun menjalani kompetensi akademik ini, kalian berhak menyandang sarjana pendidikan bimbingan dan konseling. Maka sekali lagi, kompetensi akademik ini sangat penting. Jadi harapannya kalian sebagai seorang calon konselor harus serius dalam rangka menjalani dan juga melaksanakan ya kompetensi akademik ataupun perkuliahan ya yang kita lakukan sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ya apa yang kita lakukan ya selama menjalani kompetensi akademik ini dan apa yang kita dapatkan ya, itu ada beberapa hal kompetensi akademik calon konselor. Yang pertama ya, dari kompetensi akademik yang kita jalani ini, nanti goalnya itu kita menjadi seorang konselor yang mengenal secara mendalam konseli yang hendak dilayani. Jadi IAIN Kudus ya, BKPI IAIN Kudus sudah memberikan mata kuliah yang di situ tujuannya agar supaya kalian bisa lebih mengenal secara mendalam konseli yang hendak dilayani. Yang selanjutnya adalah menguasai landasan dan kerangka teoretik BK ya. Jadi harapannya nanti setelah kalian lulus, setelah kalian jadi sarjana bimbingan dan konseling, kalian bisa menguasai landasan dan kerangka teoretik BK, karena kita juga sudah menyediakan berbagai kurikulum dan juga mata kuliah yang berhubungan dengan landasan dan kerangka teoretik BK. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan ya. Jadi kita ya nanti harapannya kalian sebagai seorang konselor ataupun sekarang sebagai seorang calon konselor, kalian harapannya nanti bisa menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling yang memandirikan, harus mampu melaksanakan bimbingan dan konseling. Jangan sampai ya kalian nanti sebagai seorang sarjana BK tapi tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling, kan lucu. Maka dari itu perlu pelatihan, perlu dikembangkan mumpung masih jadi mahasiswa ya. Ayo bareng-bareng ya serius dalam rangka menjalani kompetensi akademik sebagai seorang calon konselor, agar kita nanti bisa memahami konseli, menguasai kerangka teori, dan juga menyelenggarakan layanan bimbingan konseling yang memandirikan. Yang terakhir adalah mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Jadi nanti kalau kalian sudah lulus, sudah resmi menjadi seorang sarjana BK ya, nanti harapannya kalian harus dituntut untuk senantiasa mengembangkan profesionalitas. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kalian pelajari di IAIN Kudus. Jangan merasa puas dengan apa yang kalian dapatkan di BKPI IAIN Kudus. Tapi harapannya kalian selalu belajar, selalu mengembangkan diri, dan juga selalu mengembangkan profesionalitas sebagai seorang konselor ya. Ini akan kita kaji satu persatu ya. Yang pertama adalah memahami secara mendalam konseli yang dilayani ya. Ini apa saja indikatornya?
Yang pertama adalah memahami perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli. Jadi nanti ya kalau indikator ya kita bisa dikatakan mampu memahami konseli yang dilayani itu yang seperti apa kalau kita sudah mampu memahami perkembangan baik itu fisiologis maupun psikologis ya. Kalau kita belum mampu ya berarti kita belum mampu mendalami konseli yang dilayani dan terus harus belajar ya. Yang selanjutnya adalah menguasai konsep dan juga praksis asesmen untuk memahami kondisi, masalah dan juga kebutuhan konseli. Jadi kita harus tahu ya konsep dan juga praksis asesmen ya, bagaimana kita melakukan asesmen ya. Nanti ada kalian akan diajari berbagai alat pengumpul data ya dalam BK, yang mana itu sangat penting dalam pelaksanaan asesmen ya. Dengan itu kalian akan menguasai konsep dan juga praksis asesmen, yang mana di situ tujuannya adalah untuk memahami kondisi, masalah dan juga kebutuhan konseli. Maka serius ya, ayo kita mulai serius belajar ya tentang pengumpulan data dalam BK, baik itu tes maupun non tes, karena itu merupakan indikator bahwa kita mampu memahami konseli yang kita layani. Yang selanjutnya adalah menguasai landasan teoretik BK ya. Menguasai landasan dan juga kerangka teoretik BK itu diwujudkan, yang pertama adalah menguasai teori dan juga praksis pendidikan, karena memang kita tahu bahwa bimbingan dan juga konseling ya itu dilaksanakan pada praksis pendidikan ya, sehingga kita harus paham ya, psikologi pendidikannya harus paham, terus kemudian ilmu pendidikannya harus paham ya, terus manajemen pendidikannya kita sebagai seorang guru BK juga harus paham ya, karena memang kita dalam lingkup pendidikan. Terus yang selanjutnya menguasai kerangka teoretik dan praksis dalam bimbingan dan konseling. Jadi teori-teorinya harus kita kuasai ya. Kita kalian nanti akan belajar atau mungkin sudah belajar ya teori BK ya, kemudian teknik-teknik BK ya, terus kemudian hal-hal yang berhubungan dengan BK ya, serta yang terakhir menguasai esensi pelayanan BK dalam jalur jenjang dan jenis satuan pendidikan ya. Jadi kalian tahu BK SD itu seperti apa, BK di MTS itu seperti apa, ataupun di SMP seperti apa, BK di tingkat SMA atau MA seperti apa, dan perguruan tinggi seperti apa. Nah, kalian harus paham ya. Kalau kalian paham, itu kalian dianggap sudah menguasai landasan kerangka teoretik dan juga landasan dan kerangka teoretik BK. Jadi harus tahu teori-teori pendidikan, harus tahu teori-teori tentang BK, dan juga harus tahu esensi layanan BK di tiap jenjang ya. Oke, kalau belum menguasai itu, ayo belajar mumpung masih dalam proses belajar ya, agar kita nanti setelah lulus mampu menguasai landasan dan juga kerangka teoretik BK. Yang selanjutnya menyelenggarakan pelayanan BK yang memandirikan ya. Jadi nanti setelah kalian selesai menjalankan kompetensi akademik, dalam artian sudah memperoleh gelar sarjana S1 BK ya, harapannya kalian bisa menyelenggarakan pelayanan BK yang memandirikan. Nah, di sini indikatornya orang yang bisa menyelenggarakan layanan BK yang memandirikan itu, yang pertama mampu merancang program bimbingan dan konseling. Jadi nanti kalau kalian sudah lulus, sudah jadi konselor ya, kalian harus bisa ya merancang program bimbingan dan
konseling. Jangan bingung ya. Kalau sekarang bingung nggak apa-apa, masih dalam proses belajar ya. Nanti kalau sudah lulus jangan bingung ya. Makanya ayo belajar serius ya, sehingga nanti kita bisa menguasai bisa menyelenggarakan layanan BK yang memandirikan. Yang selanjutnya, mengimplementasikan program bimbingan konseling yang komprehensif. Jadi kita harus mampu melaksanakan ya program-program yang kita rancang, yang kita rencanakan dalam layanan bimbingan dan konseling ya. Jangan dirancang saja tapi bingung mengimplementasikan, tapi harus bisa diimplementasikan tentunya secara komprehensif, secara menyeluruh ya, baik itu layanan dasarnya, layanan responsifnya, layanan perencanaan individualnya, dan dukungan sistemnya itu harus diimplementasikan dengan baik. Terus yang selanjutnya, menilai proses dan juga hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Selain merancang, mengimplementasi, yang terakhir adalah mampu mengevaluasi ataupun menilai proses ataupun menilai hasil ya. Kalau kalian sudah bisa merancang, actionnya sudah atau implementasinya bisa, sudah bisa mengevaluasi, berarti kalian sudah mampu menyelenggarakan pelayanan BK yang memandirikan. Yang selanjutnya, mengembangkan profesionalitas sebagai konselor secara berkelanjutan. Jadi yang pertama, indikatornya memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Kita sebagai seorang konselor itu adalah tenaga profesional ya, maka yang namanya profesional itu perlu diatur etikanya. Maka ada etika, kode etik profesi ya. Kita harus sadar, harus tahu, dan harus komitmen ya melaksanakan kode etik profesi konselor ya. Sudah tahu belum kode etiknya ya? Kalau belum tahu, dicari ya apa saja kode etik seorang konselor. Nanti kita juga akan kaji itu ya, dipelajari sehingga nanti kita bisa tahu dan juga menerapkan serta komitmen terhadap kode etik itu. Yang selanjutnya, berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Jadi sekali lagi kita punya APKIN ya, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Kita harus ikut berperan aktif ya dalam organisasi tersebut ya. Terus yang selanjutnya, selain kita berperan aktif di lingkup organisasi internal yaitu APKIN, kita harapannya juga mampu bekerja sama dengan organisasi profesi ataupun profesi yang lain ya. Misalnya kita bekerja sama dengan psikolog, kita bekerja sama dengan psikiater, kita bekerja sama dengan dokter atau tenaga kesehatan, atau kita bekerja sama dengan social worker yang lain ya, atau pekerja sosial yang lain ya. Itu ya harus berperan aktif ya. Nanti masuk APKIN semuanya ya kalau sudah lulus ataupun sudah jadi guru BK, dan juga masuk MGMP BK ya, serta mengikuti kegiatan-kegiatan baik di organisasi internal yaitu APKIN, MGMP BK, ataupun di organisasi profesi yang lain. Terus menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Jadi dasar kita dalam pengembangan diri, dalam pengembangan profesionalitas, yaitu kita harus menguasai metode-metode penelitian ya, konsep-konsep penelitian, serta kita harus senantiasa mengkaji dan juga mengamati penelitian-penelitian terbaru ya tentang BK, agar supaya layanan kita itu kontekstual ataupun sesuai dengan kebutuhan dan juga keadaan dari konseli, agar layanan kita itu sesuai dengan perkembangan keilmuan bimbingan dan
konseling. Jadi tidak boleh kita jumawa merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan di perkuliahan ya ataupun dari IAIN Kudus, tapi kita harus senantiasa terus belajar dan juga menelaah hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian, atau mungkin melakukan penelitian secara mandiri ya dalam bidang bimbingan dan konseling. Sekarang kompetensi profesional ya. Tadi kompetensi akademik sudah, sekarang kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuh serta diasah melalui latihan penerapan kompetensi akademik yang diperoleh dalam konteks otentik dalam pendidikan profesi konselor yang berorientasi pada pengalaman lapangan. Jadi di sini untuk kompetensi profesional ya itu adalah apa ya istilahnya penyelenggaraan BK yang memandirikan ya, yang kemudian sudah diasah melalui kompetensi akademik. Jadi untuk apa ya, untuk kompetensi profesional ini kita harus menjalani kompetensi akademik terlebih dahulu, karena memang ini ya semacam pendalaman ya dari kompetensi akademik yang kita lakukan. Nah, melalui apa kita kemudian meningkatkan kompetensi profesional kita, yaitu melalui yang namanya pendidikan profesi konselor, yaitu disingkat PPK ya. Jadi nanti kalian setelah lulus S1 bimbingan dan konseling, untuk meningkatkan profesionalitas kalian sebagai seorang guru BK bisa mengikuti pendidikan profesi konselor ya. Itu di UNES sudah ada ya PPK, terus kemudian di Padang juga sudah ada ya. Di Indonesia ada 2 kampus itu, yang terdekat aja ya di kampus UNES Semarang itu kalian bisa mengikuti pendidikan profesi konselor. Kenapa ini disebut apa ya istilahnya kompetensi profesional? Karena di sana nanti akan berorientasi pada praktek lapangan. Jadi nanti kalian akan praktek menyelenggarakan konseling, layanan konseling dan lain sebagainya ya. Ini dosen kita ya Bu Arina ya sudah memperoleh gelar profesi ya, nanti bisa belajar banyak ya dari beliau. Terus yang selanjutnya, kompetensi profesional konselor adalah kiat dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan ya. Di sini apa ya istilahnya, menyelenggarakan bimbingan konseling yang memandirikan, yang ditumbuh serta diasah melalui latihan yang lama. Jadi sekali lagi ini ya penyelenggaraan layanan BK cuman diasah dan dilatih dalam waktu yang lama agar supaya lebih matang, agar supaya lebih profesional. Jadi tidak cukup dengan kompetensi akademik, tapi juga mesti ditingkatkan dengan kompetensi profesional ya. Serta beragam situasinya dalam konteks di lapangan yang dikemas sebagai pendidikan profesi konselor. Jadi sekali lagi pendidikannya itu berbasis lapangan ya, praktek terus pokoknya praktek terus di bawah penyeliaan konselor senior yang bertindak sebagai pembimbing atau mentor. Jadi nanti ada semacam pembimbing atau semacam mentor yang melihat progres dari layanan bimbingan dan konseling yang kita laksanakan di dalam pendidikan profesi konselor tersebut. Terus muara ya ataupun puncak ataupun goal dari kompetensi profesional di sini adalah keberhasilan menempuh dengan baik program PPK. Jadi kita sudah nanti kalau kita sudah selesai
program PPK ya, kita sudah berhasil ya. Ini muaranya adalah penganugerahan sertifikat profesi bimbingan dan konseling yang dinamakan sertifikat konselor. Jadi nanti kalian berhak disebut sebagai seorang konselor profesional dengan gelar profesi konselor yang disingkat Kons ya, seperti Bu Arina itu ya, MPD Kons ya, berarti beliau sudah disebut sebagai seorang konselor profesional ya. Mau ya jadi konselor profesional? Mulai sekarang harus berpikir ya, supaya semoga kita semua nantinya setelah selesai mengenyam pendidikan ataupun kompetensi akademik ini bisa mengikuti ataupun bisa meningkatkan profesionalitas kita dengan mengikuti program kompetensi konselor atau PPK. Amin ya robbal alamin ya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kajian kali ini ya. Banyak sekali yang kita dapatkan ya, yang kita pahami ya. Yang jelas jadi seorang konselor sangat luar biasa ya. Maka dari itu penguasaan kompetensi perlu kita asah, perlu kita kembangkan mulai dari sekarang, karena semua itu tidak bisa bim salah bim, tidak bisa instan langsung bisa, tapi harus dikembangkan dan dilatih mulai dari sekarang ya, agar kita bisa memahami konseling ya yang kita layani, agar kita bisa memahami teori dan landasan praksis ya bimbingan dan konseling, agar kita mampu menyelenggarakan konseling yang memandirikan, dan supaya agar kita senantiasa menjadi konselor yang mengembangkan profesionalitas ya. Amin. Oke, dari saya cukup sekian. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pandemi ini segera berlalu ya. Patuhi protokol pemerintah. Marilah kita akhiri kajian kita kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.